Selamat siang, perkenalkan saya Dr. Gigi Sara Mersil, spesialis penyakit mulut. Saya merupakan dosen di FKG UPDMB sejak tahun 2010. Saya dulu mengambil program profesi S1-nya di kampus juga di FKG Musko. Lalu pada tahun 2011 saya melanjutkan spesialisasi saya yaitu di bidang ilmu penyakit mulut untuk mendapatkan gelar spesialis penyakit mulut di Universitas Indonesia dan selesai di tahun 2015. Karir saya sebagai dosen untuk mengampu dalam pengajaran itu dimulai tahun 2015, di mana sebelum ada perubahan kurikulum di tahun 2018. Nah, jadi saya mengampu pada kampus itu sebenarnya program FKG itu ada dua, ada program akademik dan program profesi. Nah, pada program akademik saya mengampu mata kuliah histologi oral, lalu ada ilmu penyakit mulut 1 dan 2, lalu ada keterampilan klinik ilmu penyakit mulut. Nah, sedangkan di program profesi cukup satu, istilahnya itu adalah Departemen Ilmu Penyakit Mulut. Nah, namun di setelah tahun 2018 ada perubahan sistem kurikulum di kampus, maka sistemnya menjadi ada sistem blok, ada tutorial, pleno, lalu pada di program profesinya menjadi ada sistemnya terintegrasi, departemental. Nah, pada program akademik, saya mengampu itu mata kuliah ada kelainan medik dental 2, yaitu tentang terminologi lesi, lalu mata kuliah ilmu kedokteran gigi dasar, yaitu tentang variasi normal yang ditemukan dalam rongga mulut, lalu ada kuliah jaringan lunak 1 dan 2, merupakan itu blok jaringan lunak 1 dan 2 itu sebenarnya blok utama bidang ilmu saya. Di sana saya mengajar beberapa mata kuliah, bahan ajar mata kuliah, lalu ada menjadi tutor di bedah dental 1, dan saya juga menjadi pengampu di blok geriatri, di geriatri 1 dan 2, dan yang terakhir bagian keterampilan penyakit mulut. Dan kalau pada program profesi, itu secara terintegrasi, jadi akhirnya digabung, dunia departemental akhirnya digabung. Jadi bagian bidang ilmu penyakit mulut itu terbagi menjadi 2 blok, yaitu di semester 1 blok perawatan gigi mulut sederhana 1, dan yang kedua di semester 2 itu blok perawatan gigi mulut sederhana 2. Saya akan kan salah satu mata kuliah program profesi itu di blok perawatan gigi mulut sederhana 1. Jadi tahapannya ini, jadi berdasarkan RPS, mahasiswa itu capaiannya adalah mampu mensimulasikan tata laksana kasus. Jadi di semester 1 ada 2 requirement, semester 2 di blok lain ada 2 requirement. Mampu tata laksana, mengisi rekam medis, menyusun laporan kasus, lalu menyusun diskusikan referat, dan mempresentasikannya. Nah, masing-masing sub-CPMK ada tujuannya, yaitu kemampuannya macam-macam, tergantung dari CPMK mana yang dilihat. Seperti misalnya sub-CPMK 2, nanti yang akan saya presentasikan di kuliah mahasiswa, yaitu mampu rekam medis, kan salah satunya kasusnya adalah variasi normal. Lalu, nah ini untuk kira-kira apa ya? Misalnya untuk menerapkan simulasi, tentu mampu indikatornya kemampuan penerapan simulasi tata laksana kasus secara farmakologis maupun non-farmakologis. Nah, ini untuk beberapa penyakit atau kelainan dalam rongga mulutnya. Nah, kriterianya itu menggunakan rubrik diskusi. Penilaiannya ada tahapan anamnesis, diagnosis, rencana perawatan. Diskusinya sekitar 75 menit, mungkin juga lebih, sekitar rata-rata 70 menit, dengan mahasiswa tugasnya adalah pengisian dummy rekam medis. Dan penerapannya ini intinya mereka mampu melakukan tata laksana. Cuman pada masa pandemi ini RPS merupakan diperlukan untuk bagi yang saat non pandemi. Namun saat pandemi ini didistribusi pasien itu dengan menggunakan simulasi. Nah, jadi mereka saat ini karena tidak pakai pasien, mereka dibikin per kelompok-kelompok gitu. Jadi satu dosen kira-kira sekitar ada 5 sampai 10 mahasiswa. Ini tahapannya, jadi di semester 1, semester 2 tahapannya berbeda. Yang akan saya jelaskan nanti bagian yang variasi normal, jadi kira-kira M1 ini adalah pertama atau pertemuan pertama, jadi cukup hanya sekitar 3 kali pertemuan. Nah, tahapannya itu bisa dilihat tadi, mereka harus ada diskusi,
Kalau untuk referat makalah dia harus ACC, sedangkan kalau kasus itu diskusi, tergantung ada beberapa kali diskusinya. Lalu kita melakukan simulasi kasus sebagai pengganti pasien, lalu ada diskusi makalah. Nah, bagi yang bagi requirement yang referat dan kasus kompleks ini mereka harus memperhatikan, dan ada rubrik penilaiannya juga. Nah, ini jadi mereka akan melakukan diskusi. Untuk ini adalah variasi normal, jadi ini secara berkelompok. Nanti akan saya lakukan, mereka mempresentasikan hasil yang mereka susun dari tadi yang susunan dari anamnesis, pemeriksaan klinis, rencana perawatan. Nah, lalu nanti mereka akan saling berdiskusi. Saya sebagai fasilitator nanti akan ada feedback dari saya. Nah, untuk penilaian diskusi itu memang ada rubriknya, ada keaktifan manusia. Jadi meskipun secara berkelompok, penilaian itu sebenarnya secara individu. Jadi kegiatannya saja berkelompok, tapi penilaian secara individu. Ada sekitar 10 aspek penilaian, disiplinnya, antusias, mengerjakan tugas atau tidak, mandiri atau tidak, lalu tingkat kepercayaan dirinya seperti apa, berani mengemukakan pendapat, atau mempertahankan pendapatnya, berani menjawab pertanyaan, berani mengajukan pertanyaan, sama penguasaan substansi dari materi. Nah, biasanya setelah diskusi agar lebih tertarik mahasiswa, saya membuatkan kuis melalui aplikasi Kahoot, ini contohnya, tapi ini pada yang kasus mudah. Nah, ada sekitar macam-macam, ada yang saya buatkan sekitar 15 soal, 20 soal, jadi untuk merefresh mereka supaya lebih tertarik dalam belajar. Jadi menampilkan dengan gambar-gambar yang lebih kekinian gitu, jadi supaya mereka bersemangat. Nah, ini setelah diskusi, jadi biasanya diakhiri dengan ada kuis oleh kelompok mahasiswa, jadi siapa yang paling baik. Ini sebenarnya tidak masuk dalam penilaian dalam diskusi, cuman ini hanya kayak untuk memotivasi mereka untuk belajar lebih lagi gitu, supaya nanti saat kuis di diskusi berikutnya itu menjadi hasilnya menjadi yang juara pertama. Nah, setelah melakukan diskusi, maka biasanya akan menggunakan pasien apa? Saat ini menggunakan simulasi kasus. Nah, jadi secara berkelompok, dalam satu kelompok ini mereka mengerjakan, dituliskan atau diverbalkan. Nah, saya beri waktu sekitar 15 menit, nanti mereka menjawab dan akan saya feedback. Nah, ini misalnya contoh dari simulasi kasusnya, seperti ini, nanti mereka disuruh memverbalkan. Mereka menuliskan lalu membacakan kepada saya dan teman-temannya bagaimana memberikan masukan atau ada kritik atau ada perbedaan pendapat. Nah, lalu setelah diberikan simulasi kasus, mereka itu membuat laporan. Jadi laporan kasus yang harus dipakai pasien, melaporkan kasus pasien, namun karena tidak ada pasien, jadi mereka memilih secara berkelompok, yaitu memilih kasus tertentu yang akan dibuat case series atau serial kasus dan dibuat menjadi suatu makalah. Misalnya pada kasus ini, fissure tongue sebagai manifestasi dari penyakit sistemik. Dikerjakan secara berkelompok. Nah, nanti akan dipresentasikan. Nah, seperti ini dipresentasikan ramai-ramai di depan dosen lain seperti dosen Dwi Aryani itu sebagai tidak hanya saya bimbing, sebagai pembimbing, maka mereka hasil bimbingan saya itu harus diuji oleh pembimbing yang lain. Nah, ini untuk rubrik penilaian presentasi penguji, jadi tentu ada supaya secara objektif, tidak subjektif, karena itu bimbingan saya sendiri, jadi ada sekitar 10 aspek penilaian. Dan makalah yang mereka susun itu juga diberikan penilaian itu sekitar ada 12 aspek penilaian. Nah, ini kira-kira untuk mendapatkan nilai mahasiswa dari pekerjaan awal sampai akhir nih, nilai setiap requirement itu berbeda. Untuk yang seperti variasi normal, mereka harus misalnya laporan kasus dan penilaian diskusi. Yang ini secara berkelompok, dan yang penilaian diskusi dan simulasi kasus itu penilaian secara menyusul. Oke, jadi selamat siang. Jadi hari ini sebenarnya dimulai dengan saya ingin awalnya ingin kasih tahu dulu ini apa sih tujuan kalian kuliah klinik ini, apaan sih yang klinik bagian penyakit mulut. Jadi sebenarnya kan untuk penyakit mulut itu ada dua blok di blok semester 1 dan semester 2. Bloknya itu perawatan gigi mulut sederhana. Nah, ini pengampunya kami bertiga. Nah, ini adalah capaian pembelajarannya. Pada prinsipnya seperti kalian di skill lab, yaitu bisa melakukan anamnesis sampai terakhir,
melalui metode komunikasi, dan sampai akhirnya menegakkan diagnosis dan melakukan perawatan. Nah, ini capaian pembelajarannya. Jadi kalau dilihat yang paling gampangnya, nih. Jadi intinya kalian mampu mengevaluasi tata laksana kalau pada semester 1 itu kan variasi normal untuk kasusnya. Nah, terus mengisi rekam medis, membuat laporan, terus dan berikutnya ada referat. Nah, hari ini sih sebenarnya saya ingin mensosialisasi cara pengisian rekam medis ya. Sebenarnya kan udah disampaikan ya pada waktu di skill lab. Cuman mungkin akan diingatkan karena kalau di skill lab tuh lebih teori, kalau sekarang ini untuk aplikasinya nanti kalian untuk ujian UKMP 2DG. Jadi sebenarnya profesi itu bekal kalian nanti untuk lulus di UKMP 2DG. OSCE ya, untuk OSCE. Kalau untuk yang CBT, yang pilihan ganda tuh benar-benar dari teori. Nah, jadi untuk kayak kerja pasien, kalau kalian misalnya nanti akan kerja pasien, saya juga nggak tahu, kali berubah sistem kita mungkin aja. Nah, pertama pasti akan memakai APD. Ini adalah APD yang kekinian, meskipun semua orang mungkin belum hafal, beberapa tenaga medis juga mungkin belum hafal semua, jadi biasanya sih di klinik pun udah masih ditempel ya. Kalau dulu kan kalau APD yang sederhana level 1 tuh hanya pakai sarung masker terus pakai sarung tangan. Nah, kalau sekarang ini udah lebih lengkap sampai ini APD level 3. Ini persiapan pasien segala. Nah, untuk untuk yang ini untuk pasien, nah ini sebenarnya terkait nanti kalau kalian di ujian ya. Jadi kalau untuk kerja pasien beneran pasti kita akan menyapa pasien ya. Misalnya bilangin, selamat pagi Pak, saya dengan Dokter Sarah, apa bisa saya bantu? Nah, itu biasanya akan menanyakan keluhan utama. Tapi kita akan mengisi identitas pasien. Sebenarnya sih di rekam medis itu ada, tapi untuk di klinik ini itu menjadi bagian dari penilaian. Nah, ini pemeriksaan subjektif atau anamnesis. Jadi keluhan utama, kemarin dulu udah pernah dibahas di skill lab, keluhan utama itu misalnya kalimatnya ada yang bisa saya bantu, ada apa sih, datang sini dengan keluhan apa gitu. Nah, baru berikutnya riwayat perjalanan penyakit. Riwayat perjalanan penyakit ini baru ada banyak. Jadi terserah dari riwayat kasus yang dia keluhkan. Nah, tentu kalian akan nanya, misalnya hal yang sederhana, dok, mulut saya terasa kering, dok. Oke, pasti pertanyaan pertama, keringnya udah berapa lama? Gitu. Jadi kan di sini lokasi keluhan nggak bisa kita nanya keringnya di mana, Bu, gitu. Kan di dalam mulut gitu. Jadi mungkin kita langsung nanya, keringnya udah berapa lama mulut terasa keringnya. Jadi seperti terjadi kamu menanyakan lama terjadinya atau durasi. Nah, terus udah sejak kapan seperti ini? Kapan terjadinya atau onset? Gitu. Nah, terus misalnya kata pasien, nggak tahu dok, sekitar kayaknya udah sebulan lalu, mulai bulan lalu deh, baru pertama kali merasakan. Oke, kamu nanya, sebelumnya udah pernah atau belum? Nah, itu berarti kamu menanyakan kuantitas. Jadi, saat nanti kamu entah kerja pasien atau kita menggunakan pasien simulasi atau saat diskusi, jadi membuat membuat layaknya skenarionya itu nanti jangan yang sangat terlalu berurutan seperti ini. Jadi benar-benar layaknya kenyataan kita saat di klinik atau kerja pasien. Jadi disesuaikan urutannya, kira-kira habis bertanya A, apa ya? Kalau pasien jawab tidak, mungkin kita mencari alternatif lagi pertanyaan berikutnya. Tapi kalau misalnya pasien jawab iya, misalnya sebelumnya udah pernah dok seperti ini. Tentu kamu nanya lagi, kapan terakhir? Sejak kapan? Kalau dulu udah pernah, kira-kira diobatinnya dengan apa? Nah, seperti itu ya, seberapa sering. Jadi kalau pasien ngomongnya iya, jadi kamu harus menggalinya jauh lebih dalam. Jadi bisa hanya saat ini, lama terjadi itu hanya saat ini, tapi kalau kapan terjadi itu adalah onset. Nah, jadi misalnya, saya sering sariawan sejak SD dok, misalnya. Itu adalah onsetnya SD. Tapi saya udah sariawan selama 5 hari. Nah, itu lamanya terjadi. Jadi berbeda ya. Terus berikutnya dari anamnesis, nah hal yang memperparah ringankan. Nah, tentu kamu harus menanyakan bahasanya tuh pasien. Jadi jangan ada hal yang memperparah atau meringankan, enggak. Jadi pakai kalimat, kira-kira lebih enak kalau diapain ya Bu? Gitu. Jadi menggunakan komunikasinya itu benar-benar bahasa bahasa dokter pasien ya. Jadi tidak terlalu kaku atau menggunakan istilah-istilah medis. Terus gejala penyerta, misalnya
ada demam atau tidak, terus ada keluhan selain di dalam rongga mulut, ada nggak? Misalnya kamu mau curiga pada kasus ini misalnya hand foot mouth disease. Selain di dalam mulut, ada nggak sih luka di tempat lain, misalnya di telapak tangan atau di kaki? Nah, jadi jangan kamu boleh bertanya, ada keluhan lain nggak selain di mulut? Tapi selain di mulutnya itu, mungkin kamu bisa mengarahkan kemana? Awalnya memberikan pertanyaan kebuka, habis itu barulah nanti kamu curiga ke arah satu penyakit di tangan dan di kaki. Atau misalnya, adakah di punggung atau di bagian batang tubuh, misalnya untuk apa sih cacar air. Jadi setiap penyakit itu dia ada ciri khasnya masing-masing atau istilahnya ada patognomoniknya ya. Jadi kita mencari pada pasien kira-kira apa ya yang kita temukan data dari pasien ini untuk sehingga membawa ke arah diagnosis. Terus berikutnya ada riwayat dental. Nah, kira-kira siapa nih? Mungkin bisa bantu jawab nih. Dari riwayat dental itu adalah kan kebiasaan. Nah, dari sini kebiasaan menyikat gigi, menggunakan pakai sikat gigi berapa kali, pakai obat kumur atau enggak, pakai benang gigi atau enggak, kapan terakhir ke dokter gigi. Nah, kira-kira apa lagi ya pertanyaan yang harus diajukan tapi justru menjadi esensial untuk kasus tertentu. Misalnya, kira-kira apa nih? Riwayat menjaga kebersihan mulut. Misalnya. Mungkin siapa di sini yang mau bantu jawab? Riwayat dental itu kayak kegiatan pasien sehari-hari dalam melakukan perawatan rongga mulutnya. Kira-kira apa? Yang mungkin belum yang harus ditanya, tapi nggak ada di sini. Untuk kasus tertentu. Misalnya apa? Bisa? Melakukan sikat lidah, Dok. Oke, sikat lidah. Nah, kalau sikat lidah kira-kira itu untuk pertimbangan diagnosis ke arah mana? Lidahnya disikat nggak? Kandidiasis kali ya, Dok. Kandidiasis, hal yang paling sederhana kotitang atau heritang. Nah, atau mungkin pasien keluhan bau mulut, lidahnya disikat nggak? Nah, itu ya. Jadi, itu menjadi esensial kamu tanyakan. Jadi, kalau nggak kamu tanya, gimana kamu mau edukasi ke pasien? Gitu ya. Tapi biasanya sih memang kalau untuk riwayat dental ini menjadi hal yang umum itu sikat gigi berapa kali, lidahnya disikat atau enggak. Itu standar-standarnya ya. Kalau misalnya dia pakai gigi tiruan nggak? Pakai dok. Nah, kira-kira apa yang ditanya berikutnya? Kata pasien, iya dok saya pakai. Gigi tiruan yang apa? Kira-kira pertanyaan ke pasien. Gigi tiruan. Apalagi pertanyaan ke pasien berikutnya. Lu pakai gigi palsu? Pakai dok. Terus? Gigi palsunya dibersihin nggak? Oke, dibersihin nggak? Misalnya yang pertama nanya, gigi palsunya yang bisa dilepas atau enggak? Nah, kalau bisa dilepas, sering dibersihin nggak? Malam dilepas atau enggak? Gitu ya, jadi itu ditanya. Terus tanya, udah berapa lama bikin giginya? Terus sama saya selalu bilang, kayaknya kalau kita harus nanya, bikinnya di mana dokter gigi atau enggak? Nah, itu menjadi pertimbangan ya, nanti entah temuan klinisnya jadi denture stomatitis atau enggak. Oke, sama riwayat keluarga. Jadi riwayat keluarga itu nggak hanya sekedar riwayat misalnya di keluarga ada yang seperti ini. Kayak denture stomatitis kayaknya kurang relevan. Kita nanya di keluarga ada yang denture stomatitis nggak? Nggak nyambung ya. Maksudnya dia penyakit infeksi. Denture stomatitis bisa penyakit infeksi tapi bukan yang ditularkan. Bisa misalnya di keluarga ada yang seperti ini, pada kasus stomatitis aftosa rekuren kita kaitkan dengan genetik. Atau di keluarga ada yang seperti ini pada herpes misalnya, herpes simplex, mungkin dia tertular. Jadi itu lebih relevan kita tanyanya. Nah, selain itu riwayat keluarga bisa kita tanya, misalnya penyakit sistemik di keluarga ada sakit gula nggak? Nah, tergantung pasien usianya datang umur berapa. Kalau pasien datang umur 70 misalnya, nah itu riwayat penyakit sistemiknya itu udah langsung to the point pada si pasien. Tapi kalau misalnya pasien datang pada usia 25, mungkin terkait sistemik itu bisa kita nanya di riwayat keluarga. Misalnya di keluarga ada sakit diabetes nggak? Atau sakit gula nggak? Atau di keluarga ada yang darah tinggi nggak? Jadi kalau riwayat keluarga nggak melulu hanya dengan sesuai dengan keluhan utamanya. Lalu ada riwayat sosial. Riwayat sosial itu ya ini macam-macam ya, misalnya ada kayak merokok atau enggak. Jadi kamu jangan saat anamnesis ada kebiasaan buruk merokok enggak, itu kurang pas, pasien akan marah digituin. Jadi kamu cukup ada kebiasaan merokok enggak, terus olahraganya bagaimana. Jadi kayaknya kekinian soal ujian itu ada di kunci jawaban si pengujinya itu kebiasaan olahraga. Jadi pertanyaanmu ke pasien adalah
rutin olahraga atau tidak? Makannya bagaimana? Bervariasi nggak jenis makannya? Misalnya kamu mau ke arah nutrisi, makanannya sering yang lunak atau tidak, atau cenderung yang keras. Nah, itu bisa mungkin ke arah entah heritang, kotitang, gitu. Jadi tergantung ya riwayat sosial. Tapi yang paling sering adalah merokok atau enggak, terus pola makan sama olahraga. Tapi setiap kasus menjadi berbeda. Misalnya untuk kasus yang stres emosi, bisa pada kasus yang menjadi pencetusnya stres, misalnya kayak kasus kompleks sih, misalnya kayak lichen planus, tapi nggak sejauh itu. Ini aja, misalnya stres pekerjaan, jadi kemungkinan imunitasnya menurun sehingga mungkin menjadi reaktivasi dari virusnya HSV. Nah, itu bisa kita tanya, jangan nanyanya, Ibu ada stres atau enggak, kita paling nanya, di akhir-akhir ini ada kesibukan nggak sih? Menjadi kurang istirahat? Atau di pekerjaan, ada pekerjaan berat nggak sih yang harus menjadi target atau seperti apa? Itu ya riwayat sosial. Sama ada mengunyah satu sisi atau tidak, nah itu menjadi pertimbangan. Nah, penyakit sistemik atau kondisi umum. Nah, kira-kira pertanyaannya pada usia 70 tahun, apa nih yang paling gampang kita nanya untuk menanyakan riwayat penyakit sistemik? Gimana cara bertanyanya? Usia 70 tahun. Misalnya pasien datang. Kira-kira apa? Kira-kira apa nih? Pasien usia 70 tahun datang dengan keluhan mulut kering. Jadi terus apa pertanyaannya? Sehingga kamu mau menanyakan terkait penyakit sistemik. Pertanyaan paling gampang. Dia 70 tahun. Ada minum obat-obatan atau enggak? Oke, ada minum obat rutin atau enggak? Yang rutin ya, ada minum obat rutin atau enggak? Jadi ya kalau misalnya kata pasien, iya dok, obatnya apa? Jadi mungkin kita nggak perlu menanyakan satu-satu penyakit, Pak ada alergi enggak, ada jantung, ada ini enggak. Jadi paling nanya, ada minum obat rutin atau enggak? Saya dia bilang ada, apa? Sejak kapan minum obatnya? Terkontrol atau enggak? Sering cek atau enggak? Misal kalau kata pasien nggak ada, barulah kita menanyakan satu-satu. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk anamnesis ini, terkadang kalau di kerja pasien, nah ini yang akan menjadi lebih lama kita kerjanya, gitu. Karena mencari data ya dari si pasien. Nah, sebenarnya untuk pemeriksaan objektif, ini biasa kamu ingat aja dulu di kuliah skill lab. Nah, untuk terkait sama di profesi, menjadi concern-nya kalau di UKMP 2DG itu adalah ini yang saya kasih bold, mendeskripsikan lesi. Jadi tolong diingat jenis lesi bagaimana, ukurannya, batas. Jadi deskripsi lesi itu menjadi penilaian. Gitu. Jadi harap diingat-ingat biar untuk membantu saat nanti ujian nanti. Pemeriksaan penunjang, baca penuntun lagi, jangan lupa, terus sama membuat diagnosis dan diagnosis banding. Nah, keseringannya memang kalau untuk OM itu semuanya diagnosisnya kerja ya. Apalagi kita kalau pada pasien, dulu kalau di kampus pakai pasien, kalau memungkinkan pemeriksaan penunjang, sangat oke. Tapi kalau enggak, ya terkadang pasiennya enggak bisa balik, atau kalau dulu kita meriksa lab aja itu harus keluar, kalau sekarang kan udah bisa nih di RSGM. Kalau dulu harus keluar itu menjadi PR bagi mahasiswa. Meskipun itu untuk pelajaran, tapi itu adalah alternatif. Jadi si dosennya akan ngasih tahu, kamu harusnya periksa ini, gitu. Nah, tapi ya tidak selalu terlaksana, tapi kalau sekarang sih sebenarnya udah bisa. Nah, itu untuk kita mendapatkan diagnosis banding. Jadi sebenarnya diagnosis banding itu bisa berdasarkan dari pemeriksaan penunjang, bisa berdasarkan dari riwayat klinis atau gambaran klinis atau dari anamnesis. Tapi paling sering adalah gambaran klinis ya, jadi mencari gambar yang sangat mirip. Nah, untuk rencana perawatan, penilaiannya, jadi penggunaan bahasa yang dipahami, memberikan empati, urutan logis, tepat efisiensi waktu, melakukan umpan balik. Nah, sebenarnya yang paling gampang penilaiannya itu saat kamu anamnesis pasien. Jadi di ujian itu juga ada. Sebenarnya kalau penilaian di kampus, kamu anamnesis itu dosennya meskipun nggak harus standby, tapi ada lah saat pemeriksaan. Nah, itu kamu menggunakan bahasa awam, sariawan, atau misalnya luka. Jadi tidak tahu ulkus, tidak tahu ulcer, tidak tahu lesi. Jadi pilih bahasa yang dipahami oleh pasien. Dan jangan lupa melakukan umpan balik. Nah, kira-kira apa nih umpan balik? Umpan balik apa sih? Jangan lupa ya feedback ke pasien. Apa sih pengertian umpan balik? Umpan balik pada pasien. Kamu udah ngomong kayak gini, nah ini saya sebenarnya salah satu melakukan umpan balik. Jadi apa?
yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan, terus udah mengerti atau belum, atau bisa diulang lagi nggak cara pakai obatnya, gitu, udah paham atau belum, atau ya, ada yang ingin ditambahkan nggak. Jadi umpan balik itu kita udah melakukan penjelasan, ya udah yang paling sederhana ada yang mau ditanya nggak, gitu. Itu ya melakukan umpan balik. Itu kadang menjadi penilaian. Kalau kita kerja pasien beneran pasti akan kita tanya, gimana Pak, udah enakan giginya? Nah itu kita sebenarnya melakukan umpan balik. Hal sederhana. Tapi ini karena seperti ini kayaknya serius banget, padahal enggak. Nah ini menjadi concern juga, edukasi informasi klien. Setiap bukannya di skill ya, pasien didiagnosis ini. Dan saat kita ngasih ujiannya, apalagi kemarin ujiannya kebanyakan pilihan ganda ya, akan lebih oke sih ujiannya itu berupa kayak OSCE atau esai menulis lah. Nah kalau edukasi informasi instruksi, setiap penyakit akan berbeda, tapi biasanya ada pattern tertentu yang pasti selalu ada, seperti yang instruksi pasien untuk jaga kebersihan mulut dengan menyikat gigi dan menyikat lidah. Nah itu rata-rata semuanya ada. Jadi entah kalian tuliskan, entah kalian verbalkan ke pasien, itu rata-rata ada. Nah, jadi misalnya untuk kasus herpes labialis aja, ibu ini luka di mulutnya itu infeksi virus Bu, sama diagnosisnya herpes labialis. Nah karena infeksi virus ini adalah sangat menular Bu, tapi bisa sembuh sendiri prognosisnya. Nah, terus penyebabnya tadi udah infeksi virus, terus pasti pasien nanya, dok, saya kok bisa ya? Nah, kalau ada luka herpes labialis itu, sebelumnya sebenarnya ibu udah pernah terinfeksi virusnya. Nah, dari anamnesis misalnya, karena ibu tampaknya kelelahan, jadi daya tahan tubuh ibu menurun, sehingga virusnya itu kayak aktif kembali. Makanya ada istilahnya reaktivasi. Gitu. Terus pasien, dok, saya harus ngapain ya? Nah, karena dia prognosisnya self-limiting disease, tentu ya utamanya apa sih? Istirahat cukup, makanan tinggi kalori, tinggi protein, tidak apa sih? Tidak berkontak dengan orang, maksudnya kalau sekarang kan istilahnya apa sih, isolasi ya. Tapi nggak segitunya, intinya jangan dipegang, terus tidak berbagi alat makan, gitu. Misalnya gelasnya bareng gitu. Nah, itu mungkin instruksinya seperti itu. Terus pencegahannya ngapain? Nah itu bagian pencegahan, jaga OH. Nah misalnya kamu akan memberikan obat, Bu akan saya resepkan obat ini ya, salep ya, untuk di bagian bibirnya, saya kasih, bukan salep, krim, biasanya krim, ini antivirus. Dipakainya 5 kali sehari ya, oles tipis. Nah jadi itu adalah isi dari edukasi informasi instruksi. Kalau kalian pakai pasien, pakai bahasanya percakapan, kayak tadi, Bu, bla bla bla. Tetapi kalau kamu disuruhnya hanya dituliskan atau diverbalkan, cukup kayak menjelaskan bahwa menginformasikan, menginstruksikan. Jadi kalimatnya bukan percakapan tapi pernyataan. Oke, masih akan menjadi berbeda. Jadi jangan pas tidak ada pasiennya terus disuruh menulis edukasi informasi, terus kamu menuliskan ibu pakai ada percakapan, enggak seperti itu. Jadi ini kira-kira isinya seperti apa, akan lebih mudah sih kalau kita menggunakan ada pasiennya atau ada kasusnya. Ini meresepkan obat. Nah ini menulis surat rujukan. Nah ini kalau kontrol. Nah misalnya saya mau kasih contoh nanti yang mungkin akan kalian lakukan. Begini sih, share screen, PowerPoint. Nah kayak gini nih, misalnya untuk kasus simulasi kasus sederhana. Nah nanti untuk anamnesis biasanya emang agak sulit. Nah, kalian akan mengerjakan seperti ini. Deskripsikan lesi pada gambar, diagnosis kerja, diagnosis banding, KIE, dan tuliskan resep lengkap. Ini adalah latihan untuk simulasi kasusnya. Karena misalnya kita nggak pakai pasien, jadi umumnya berupa seperti ini. Dan soal selama ini kayak soal untuk UKMP 2DG, mirip lah, nggak sama, tapi seperti inilah kira-kira. Sebenarnya ini udah diterapkan dari dulu, waktu masih zaman departemental ya, bukan integrasi. Nah dulu seperti ini. Jadi ini di ujian akhir keluar penyakit mulutnya. Jadi tugas kandidat, istilahnya deskripsi lesi pada gambar. Seperti ini kamu bilang harus ulcerasi, terus ukurannya berapa nih, sekitar 5 mili dan 3 mili, terus jumlahnya 2, batasnya jelas, warnanya tengah putih tapi kemerahan.
terus tepinya teratur, lokasinya di dorsum lidah bagian anterior. Nah, itu adalah jawabannya yang tepat. Jadi saat jawab soal untuk ini sesuai dengan RPS sih. Pakai pasien itu kan lebih real ya, nanti kalian akan terjun di masyarakat, terjun ke lapangan. Tapi sebelum terjun tentu kalian harus ujian dulu kan. Nah, ini kira-kira template, gambaran template, bukan sama, tapi template-nya kira-kira seperti ini. Nanti yang akan kita diskusikan di setiap kasus. Jadi kasusnya ada Farnom, kasus sederhana, dan kasus kompleks. Oke, kira-kira seperti itu sih. Mungkin ada yang mau ditanya untuk sejauh tata laksana ini.